Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan merangkum materi bersama lagi, yaitu mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA, MA, SMK sederajat, yaitu bab 2 tentang membangun budaya taat hukum. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa mendebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab 2 ini, maka kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan sumber hukum, memahami hubungan hukum dengan norma, menunjukkan perilaku taat hukum dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, memahami hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, menjelaskan hubungan Pancasila dengan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan adil. Mari kita bahas satu persatu. Subpembahasan yang A, yaitu membangun kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah pemahaman dan kesadaran seseorang terhadap aturan hukum yang berlaku serta kemauan untuk mentaati dan melaksanakannya. Kesadaran hukum tidak hanya berarti takut terhadap hukuman, akan tetapi muncul dari pemahaman bahwa hukum diperlukan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bersama. Contoh kesadaran hukum: mematuhi tata tertib sekolah, menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor, tidak melakukan perundungan, menghormati hak orang lain, mematuhi peraturan lalu lintas, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Yang kedua, tujuan hukum. Hukum dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar berjalan tertib dan adil. Tujuan hukum antara lain menciptakan ketertiban dalam masyarakat, memberikan keadilan bagi setiap orang, memberikan kepastian hukum, melindungi hak dan kepentingan masyarakat, menciptakan keamanan dan kedamaian, serta mencegah terjadinya konflik dan tindakan sewenang-wenang. Yang ketiga adalah sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi dasar atau tempat ditemukannya aturan hukum. Secara umum, sumber hukum dapat dibedakan menjadi sumber hukum material, segala sesuatu yang mempengaruhi isi atau materi hukum, misalnya nilai-nilai Pancasila, agama, kondisi sosial masyarakat, budaya, perkembangan ekonomi, serta perkembangan teknologi. Nah, secara umum, sumber hukum yang kedua adalah sumber hukum formal, yaitu bentuk atau tempat suatu hukum memperoleh kekuatan mengikat, antara lain undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Yang kedua yaitu menerapkan perilaku taat hukum dan perancang undang-undang dasar. Hubungan hukum dengan norma. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis norma dikenal dalam masyarakat, diantaranya ada jenis norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Sumber dari norma agama adalah berasal dari ajaran Tuhan atau agama. Contohnya, beribadah, tidak mencuri. Norma kesusilaan sumbernya adalah berasal dari hati nurani. Contohnya, yaitu berbuat jujur, tidak berbohong. Yang ketiga adalah jenis norma kesopanan. Sumbernya adalah kebiasaan masyarakat. Contohnya, menghormati orang lain. Yang keempat, norma hukum. Sumbernya adalah negara atau lembaga yang berwenang. Adapun contohnya mematuhi lalu lintas. Perbedaan utama, norma hukum memiliki sifat memaksa dan sanksinya dapat ditegakkan oleh negara. Hukum merupakan salah satu bentuk norma yang memiliki kekuatan mengikat secara resmi. Substansi penegakan norma hukum. Penegakan hukum adalah proses untuk memastikan aturan hukum benar-benar dilaksanakan. Penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, persamaan di hadapan hukum, tidak diskriminatif, menghormati hak asasi manusia. Penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian, antara lain menjaga keamanan dan melakukan penyelidikan atau penyidikan. Kejaksaan, antara lain melakukan penuntutan. Yang ketiga, penegakan hukum itu adalah pengadilan, yaitu memeriksa dan memutus perkara.
Yang keempat adalah advokat, memberikan bantuan hukum. Yang kelima adalah lembaga pemasyarakatan, yaitu melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan. Yang ketiga adalah pembagian hukum. Hukum dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek. Berdasarkan bentuknya, yaitu ada dua, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis misalnya undang-undang. Hukum tidak tertulis misalnya hukum adat atau kebiasaan tertentu. Yang kedua, pembagian hukum itu adalah berdasarkan isinya, yaitu ada dua, hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan negara dengan warga negara atau kepentingan umum. Hukum privat yaitu mengatur hubungan antar individu. Berdasarkan sifatnya, yaitu ada dua, ada hukum yang memaksa dan juga hukum yang mengatur. Hukum memaksa harus ditaati dan tidak dapat dikesampingkan. Hukum yang mengatur yaitu dapat digunakan sebagai pedoman apabila pihak-pihak tidak menentukan aturan sendiri. Nah, pembagian hukum berikutnya adalah berdasarkan tempat berlakunya. Ada hukum nasional dan juga hukum internasional. Kalau hukum nasional adalah berlaku dalam suatu negara, sedangkan hukum internasional mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum internasional. Yang keempat, berlaku taat hukum. Taat hukum berarti mematuhi dan melaksanakan hukum serta tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Contoh di keluarga, menghormati orang tua, mematuhi aturan keluarga, bertanggung jawab terhadap tugas di rumah. Contoh di sekolah, yaitu datang tepat waktu, memakai seragam sesuai dengan ketentuan, tidak menyontek, tidak melakukan bullying, menjaga fasilitas sekolah. Contoh di masyarakat yaitu mematuhi aturan lalu lintas, menjaga kebersihan, menghormati hak tetangga, tidak melakukan kekerasan. Contoh sebagai warga negara, mematuhi peraturan perundang-undangan, membayar pajak sesuai dengan ketentuan, menghormati hak orang lain, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Kunci budaya taat hukum yaitu dengan cara mengetahui aturan, memahami aturan, menerima aturan, mentaati aturan, serta membiasakan perilaku sesuai dengan hukum. Yang kelima, norma untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila. Hukum di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Hubungannya, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa yaitu hukum harus menghormati kehidupan beragama dan toleransi. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu hukum harus menghormati martabat dan hak asasi manusia. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yaitu hukum harus menjaga persatuan dan tidak memecah belah bangsa. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu pembentukan dan pelaksanaan hukum harus memperhatikan prinsip demokrasi dan musyawarah. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu hukum harus memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Nah, kesimpulannya, hukum tidak boleh hanya memberikan hukuman, tetapi harus mewujudkan keadilan, kemanusiaan, ketertiban, dan kesejahteraan. Pembahasan yang ketiga adalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Hubungan hak dengan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima atau diperoleh seseorang. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang erat. Contoh, hak siswa mendapatkan pendidikan. Kewajibannya yaitu mengikuti pelajaran dan mentaati tata tertib di sekolah. Tidak tepat jika seseorang hanya menuntut hak tetapi mengabaikan kewajibannya. Prinsip penting, hak harus diimbangi dengan kewajiban dan tanggung jawab. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita juga harus menghormati hak orang lain. Yang kedua, faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Beberapa faktor penyebabnya antara lain egoisme, yaitu terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran hukum. Yang ketiga, kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, sikap tidak toleran. Yang keenam, penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Yang ketujuh, lemahnya penegakan hukum. 8, lingkungan yang kurang memberikan keteladanan. Contohnya, seorang siswa melakukan bullying karena merasa dirinya lebih kuat. Nah, dalam kasus tersebut terjadi pelanggaran hak korban untuk mendapatkan rasa aman, pengingkaran kewajiban pelaku untuk menghormati orang lain. Yang ketiga, hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat global. Di era globalisasi, seseorang tidak hanya berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan sekitar, tetapi juga dengan masyarakat dunia.
Sebagai warga masyarakat global, maka kita perlu menghormati perbedaan budaya, menghargai hak asasi manusia, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, menjaga lingkungan, menghormati hukum, menolak diskriminasi, menjaga perdamaian, serta bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Warga global yang baik bukan berarti meninggalkan identitas nasional, tetapi tetap berpegang pada Pancasila sambil menghargai masyarakat dunia. Pembahasan yang terakhir adalah bagian D, produk dan hierarki peraturan perundang-undangan. Produk hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem hukum Indonesia, maka terdapat hierarki peraturan. Nah, secara umum urutannya mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu, yang keempat Peraturan Pemerintah, yang kelima Peraturan Presiden, 6 Peraturan Daerah Provinsi, dan yang ketujuh Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Nah, prinsip hierarki yaitu peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Contoh sederhana, peraturan sekolah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua adalah harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi adalah upaya penyelarasan suatu peraturan dengan peraturan lainnya agar tidak terjadi pertentangan. Sinkronisasi adalah upaya menyesuaikan peraturan agar memiliki keselarasan baik secara vertikal maupun horizontal. Tujuannya mencegah pertentangan antar peraturan, menciptakan kepastian hukum, membuat aturan lebih efektif, menciptakan sistem hukum yang teratur, serta memberikan perlindungan dan keadilan kepada masyarakat. Contoh sederhana, peraturan daerah harus disusun sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan nasional. Hubungan Pancasila dengan peraturan perundang-undangan. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan maka harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tidak bertentangan dengan Pancasila, mencerminkan keadilan, menghormati kemanusiaan, menjaga persatuan, menjunjung demokrasi, serta mewujudkan keadilan sosial. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menjadi landasan nilai, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum dasar dalam penyelenggaraan negara. Nah, peraturan perundang-undangan harus menjabarkan dan melaksanakan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.